Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala ashabil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan untuk kita. Nikmat yang di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, eh, masih memberikan kita usia, dan tentu yang paling agung nikmat iman dan Islam yang Allah hingga saat ini masih jaga kita sehingga kita bisa hadir dalam majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Al-Jambari hafizahullah taala, yang temanya masih melanjutkan apa yang sudah diurai di pekan lalu ya. Bahwa Allah Al-Hafidz Ar-Rafi', dan tema ini sangat penting untuk kita pahami karena Allah yang uh, satu-satunya yang mampu menaikkan derajat kita dan juga sekaligus menjatuhkannya. Karena itulah hanya berpegang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memohon seluruh pertolongan darinya, kita bisa termasuk orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya dan disebutkan dalam surah Al-Mujadalah tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ialah mereka lah yang Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir dalam majlis ilmu termasuk yang Allah angkat derajatnya, karena menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu mempelajari syariat ini. Dan salah satu adalah tentang memahami Asmaul Husna yang sangat berkaitan dengan akidah kita, tauhid kita, sehingga kita mampu mengungkap rahasia pengamalan dari Asmaul Husna ini yang insya Allah akan terus dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Jambari, dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah dari ilmu yang guru kita Ustaz Al-Jambari sampaikan untuk kita, dan juga tentu Allah senantiasa bukakan pintu hidayah untuk kita semua, hidayah dan taufiknya melalui wasilah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Mari sama-sama kita doakan para guru kita, tentunya salah satunya yang utama ya guru kita Ustaz Al-Jambari, juga para sahabat semuanya juga yang hadir ataupun yang belum bisa hadir. Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga keistiqomahan. Baik, alhamdulillah Ustaz Al-Jambari sudah bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Allah selalu sehatkan ya Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini berkat doa antum ini, kalau nggak didoain sama antum nggak bisa Masya kayak Allah, gini nih, Ustaz. sama-sama nih. Doa jadi orang soleh penting ya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau Masya Allah. aneh doa dari orang terdolimi, Pak Ustaz. Masya Allah. Baik, ini tentu diingatkan dengan bulan haram, kita masih di 10 awal bulan Nah, Hijjah ini, selalu nah, diingatkan masa yang sampai kita melewatkan hari yang utama, sebagaimana disebutkan para ulama dalam surat Al-Fajr ya, walayalin asyar ya, dan malam yang ke-10 yang disebut dengan malam itu adalah hari menurut para ulama ya, walaupun ada juga yang merujuk kepada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini kemuliaannya tidak kalah saja dengan Ramadan sesungguhnya ya. Nah, di sini ada puasa, ada amal-amal sedekah, ada juga sholat-sholat wajib ya, sholat sunnah tentunya. Semuanya terkumpul, bahkan di akhir nanti di tanggal 10 ada Idul Adha ya, dan itu adalah hari raya kita. Dan juga kita doakan para saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang
sudah berada di Mekah ya untuk salah satunya menunaikan ibadah haji, persiapan untuk masuk ke eh, ritual ibadah haji. Kita doakan mudahan mereka Allah mudahkan dan juga Allah eh, jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan meraih hajran mabruron ya, haji yang mabrur. Amin ya Allah. Ya. Ya Rabb. Baik, Ustaz, saya persilakan tafadhol masykuro. Kita akan kembali melanjutkan ya pendalaman tentang Allah Al-Hafidh dan Ar-Rafi'. Tafadhol masykuro. Baik, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fi kulli hayatikum insyaallah. Amin ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma ya mu'allim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, haibati fillah, rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Ada yang perhatiin nggak waktu logo atau apa namanya undangan di bawah logo MKI itu ada tulisan besar warna merah. Ada yang perhatiin nggak? Itu tema kita bulan ini kan. Hari-hari ini Cinta, Cinta, mana kopi? Biar hangat tenggorokan. Ada perhatiin? Ya udah. Beyond the Seven Sky. Hah? Bukan. Salah baca tuh. Nggak jelas ya. Ada yang baca nggak? Makasih. Nggak ada yang perhatiin ya. Beyond the Seven Sky. Ya bisa Beyond the Seven Sky. Bukan Seven. cahayanya. Bukan Seven. Beyond the apa? Iya loh. Iya benar Ustaz, Seven Sky. Ya. Iya. Jadi di atasnya 7 langit. Yang saya ingin semua gambarkan adalah ini di atasnya 7 langit. Yang ada cuman ars kan. Iya. Arsnya Allah itu yang kemudian berharap bahwa semua program di bulan ini semua keangkat ke sana. Amin. Amin ya Rabb. Nih. Sehingga 10 hari ini berharap bahwa akan menjadi persembahan terindah seperti sebagaimana bukan hanya tanggal 9 ya, bukan hanya tanggal 9, bukan hanya tanggal 9. Oke, tanggal 9 itu adalah puncaknya ibadah haji. Tapi nanti berantem lagi soal di sana kan Arafah, di sini kok puasa. Terus saya berantem gitu terus sampai kiamat kurang 2 hari masih aja begitu. Padahal sebetulnya kita di sini punya Tuhan yang sama. Kita di sini memang nggak punya langit yang sama, tetapi ketika secara teritorial kita dipilah oleh waktu, maka bentangan waktu ini yang kemudian kita kapan-kapan kita dudukkan para ilmuwan-ilmuwan Islam untuk menjabarkan tentang ini.
Ada yang bilang subuh kita kecepatan, ada yang bilang wah macam-macam tuh. Oke. Ala kulli hal. Kita bersyukur bahwa Allah SWT hadirkan kesempatan 10 hari terakhir ini, 10 hari awal ini, Idul Hijjah menjadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa karena tidak ada hari seperti 10 hari ini. Di mana ada orang yang kemudian setiap ucapan lafaz subhanallah saja bisa big deal di urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong sesederhana seperti kita mengucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebelum menjelang tidur yang kita ucapkan di 10 hari awal Dzul Hijjah ini menjadi sangat luar biasa. Saya nggak tahu karena Allah rahasiakan dan ini jadi misteri buat kita. Allah simpan itu semua, Allah tidak tampakkan seandainya, nggak tahu ya, saya mungkin tukang ngayal atau apa sering kali berandai-andai, tapi tidak dalam rangka tulul amal, tetapi dalam konteks bahwa seandainya orang tahu kemuliaan yang Allah SWT berikan itu seperti apa, mereka taat semua loh, mereka sabar semua loh, mereka bisa sabar semua loh. Dan mereka bisa merasakan indahnya kenikmatan ibadah dan kelezatan iman itu. Saya nggak punya susunan kata-kata yang paling pas untuk menyampaikan itu karena keagungan itu hanya bisa dirasakan oleh setiap orang yang masuk ke ranah itu. Begini, istilah yang saya gunakan mungkin agak sulit dipahami, tapi begini, gambaran tentang apa yang Allah SWT sediakan itu, kemarin kan kita ngomongin soal surga ya, oh surga begini, apa kata Rasulullah SAW? Langsung nihil. Apapun yang kalian pikirkan tentang surga dan neraka tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Karena Rasulullah SAW sudah pernah ke sana. Sebagian orang mungkin berpolemik tentang, oh beliau hanya dikasih lihat visionnya. Enggak. Saya kalau bicara tentang ilmunya Allah itu enggak berani berspekulasi merendahkan ilmu Allah dengan ilmu kita. Ceteknya ilmu kita itu menganggap kemudian cuma dikasih visinya aja. Belum dimasukin. Kalau Allah mau Rasulullah SAW dimasukin itu mau apa kita? Memang Allah kuasa untuk itu. Jangan kemudian menganggap bahwa sedemikian rendahnya ilmunya Allah sehingga Allah SWT harus menggunakan ilmu kita untuk kemudian menyetarakan sesuatu demi bisa memuaskan akal kita. Jangan. Allah, jangan pernah lakukan itu. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Bikin sendok. Allah. Maaf ya, orang punya penyakit ginjal stadium 3 ini suka nakal ngadepin orang-orang puasa nih. Berhijjah. Jadi kalau ngeliatin saya ngopi pagi-pagi nggak usah marah, anggap aja godaan ya. Nggak apa-apa aja saya jadi setan.
Baik. Pagi ini kita berharap bahwa Allah SWT senantiasa menghadirkan yang namanya tidak hanya hidayah, tapi rahmat, berkah, dan kemudian juga inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga kita di surga sekeluarga. Nggak kebayang kayak apa itu. Ada kondisi di mana kemarin kita sudah bahas Hafidh Rafi' itu ada bagian yang kita menganggap atau ada pemahaman bahwa tingginya derajat itu adalah ujian. Makin besar ujian, makin besar pahala. Makin tinggi ujian, maka makin tingkat kesolehan kita juga makin luar biasa. Kalau kita mau menyadari itu ya. Artinya gini, di satu sisi ketika ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT adalah anugerah, tapi di sisi lain ditinggikan derajat ini sebuah bentuk ujian. Pagi ini kita buka surah Al-An'am ayat yang ke-165. Adakah di antara kita orang-orang mulia yang mau mencari pahalanya bacaan Al-Quran di pagi hari ini? Monggo, silakan. Ya Mas, udah. berapa tadi? Mangga. 6165. Mangga. Silakan. Dan dialah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Makasih Kak Ibu. Itu langsung alarmnya langsung bunyi itu, pahalanya banyak tuh. Amin. Begitu dibunyi pahalanya pahala. Jadi ilmu misalnya, ketika harta, jabatan, sosial, ilmu ini ujian bagi pemiliknya, apakah semuanya mengantarkannya kepada kebaikan atau justru menjerumuskan seseorang pada kebinasaan? Saya teringat bagaimana ayahanda B.J. Habibie ya, Baharudin Yusuf, begitu di jabatannya beliau jadi presiden, beliau menyesali kenapa dia belajar ilmu aerodinamika. Beliau kalau punya waktu dari awal itu beliau belajar apa? Al-Quran. Satu penyesalan yang luar biasa sih. Tapi kita yang tiap hari nih mutlak Al-Quran, pagi dikepung sama Ude, malam dikepung sama tuan guru. Belum lagi yang lain-lain itu kalau berseliweran tuh Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz ini itu apa segala macam, banyak banget yang bertebaran. Segala Gus Bah. Jadi kalau ilmunya sang pemilik pemilik ilmu itu bisa membuat kita dekat kepada Allah atau tidak? Bisa. Bisa. Ya, balik lagi ke kita, ilmu apa yang kita kuasai? Kalau kita cuma bisa menghitung matematika, jago matematika, ilmu matematika, bagaimana kita bisa mendekati Allah dengan matematika kita? Bagaimana kita mendekati Allah dengan fisika kita? Bagaimana Allah mendekati kita dengan ilmu psikologi kita, dengan ilmu semua yang kita kuasai? Ketika kita tahu bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan, artinya gini, ilmu yang kita miliki itu justru kalau membuat seseorang jadi sombong, jadi makin jauh dari Allah. Waliyadzubillah. Begitu juga dengan harta, popularitas, kemolekan wajah, pangkat, jabatan. Meskipun keimanan sejatinya juga ujian.
Orang yang beriman bisa terpedaya dengan keimanannya. Merasa sudah beriman dan orang lain. Nah, masih ingat ya kemarin kita bahas tentang seorang abid yang dengan seorang pelacur yang bertobat. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwa keterbedayaan orang-orang beriman yang durhaka, ya, antara lain karena pikiran mereka bahwa Allah Maha Pemaaf dan Penyayang. Dan kita hanya berharap kepada ampunannya. Karena itu mereka bersandar pada keyakinan tersebut dan menyia-nyiakan amal perbuatan. Kalau saya udah tahu ini, gampang bikin dosa, terakhirnya tinggal istighfar. Enak banget. Bener nggak ilmunya? Bener, bener banget. Tapi ketika dia menganggap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah itu Maha Al-Ghafar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Tetapi ketika dia menganggap bahwa Allah SWT kompromi dengan maksiat yang dia lakukan, waliyatubillah. Bukankah itu kesombongan? Maka jangan pernah kemudian rojak ini overwhelming ya. Jangan sampai kelewatan. Terlalu optimis, over optimistic. Berapa banyak jamaah yang kemudian ketika saya tanya, apakah Bapak Ibu yakin apa yang dikerjakan selama ini sudah pasti diterima sama Allah? Tidak. Seringkali saya melihat ada ibu-ibu yang paling sering ngaji, paling getol ngaji. Dia sudah berumur dan mengganggu sambil mengatakan lantang, Insya Allah Ustaz. Bukankah itu kesombongan? Jadi memang terpuji dalam pandangan agama ya optimis itu. Tapi kalau lebay itu Allah nggak suka. Rahmat Allah itu kan memang tidak terbatas. Nikmatnya nggak berkesudahan. Kemurahannya luas, teramat luas. Tetapi ketika kita sebagai orang yang bertauhid dan beriman, kita hanya bisa berharap. Mudah-mudahan Allah terima hidayah kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kurang apa? Di menjelang kematiannya, beliau ingin direndahkan sama anak-anaknya supaya mendapatkan ketinggian. Ada yang tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafatnya dalam keadaan seperti apa beliau? Beliau dipangku oleh Abdullah Ibnu Umar, atau kita sebutnya Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar. Jadi kepalanya Umar bin Khattab itu dalam keadaan payah begitu, diletakkan di pahanya Abdullah. Siapa di antara kita yang nggak senang kalau orang tua kita mati di pangkuan kita? Ada kebanggaan kan? Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama. Tapi apa kata Umar? Turunkan, turunkan. Letakkan aku di tanah. Letakkan aku di tanah. Kira-kira kalau orang sudah sakaratul maut begitu, seorang ayah memerintahkan kepada anaknya yang ingin menunjukkan baktinya kepada ayahnya, apa yang dilawan, apa yang dikatakan oleh anaknya. Biarkan ayah, aku ingin kau mati di pangkuanku. Begitu kan, kurang lebih. Dibentak Abdullah bin Umar. Celaka engkau wahai Ibnu Umar. Celaka engkau wahai Abdullah. Turunkan, turunkan. Apa rupanya menjadi niatnya Umar? Beliau ingin agar Allah merasa iba dengan keadaanku sehingga aku mendapat rahmatnya. Masya Allah. Orang yang paling sangar menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuhnya saat ini berbaring di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapalah kita
Yang ketika baru direndahkan sama Allah SWT untuk meninggikan kita, kita sudah merasa dunia kiamat. Kita merasa paling sakit hati, kita merasa paling hancur, kita merasa paling rusak, kita merasa paling berantakan. Sementara ada begitu banyak orang yang jauh lebih parah dari kita dan ternyata Allah SWT sudah memuliakannya. Artinya ketika keimanan, kemurahan yang Allah SWT berikan dalam keimanan, kebaikan, jangan disia-siakan sebagai sebuah bentuk yang kemudian, ada jaminan kok saya masuk surga. Siapa yang punya orang dalam, siapa? Siapapun harus hati-hati dengan keunggulan dan kelebihan yang Allah SWT sudah karuniakan kepada diri. Jangan sampai keunggulan dan kelebihan itu justru menjerumuskan kita kepada jalan yang salah. Ada begitu banyak lampu yang padam oleh hembusan angin. Berapa banyak ahli ibadah punya kesombongan dan pamer. Berapa banyak orang yang kaya celaka dengan kekayaannya. Betapa banyak orang miskin celaka dengan kemiskinannya. Berapa banyak orang yang berilmu celaka dengan keilmuannya. Betapa banyak orang bodoh celaka dengan kebodohannya. Nabi Isa alaihissalam menyatakan itu. Maka bagaimana kita menghadirkan spiritnya Al-Qabidhur Rafi'? Kita berusaha melakukan amalan tertinggi. Yuk, ini mumpung 10 hari awal Dzulhijjah. Kita banyakin, kita geber seperti sebagaimana kita geber 10 akhir Ramadan. Kalau itu malamnya, yang sekarang siangnya. Kira-kira punya rencana bukan hanya sedekah ke Budi Darmi untuk tanggal 26 ya, Bude? Bukan hanya itu. Tapi ada begitu banyak orang yang kita nggak tahu membutuhkan uluran tangan kita. Bukan berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan. Tambahkan. Saya sudah biasa udah alokasi sedekah saya sekian setiap bulan. Katakanlah 30%. Oke, good. Mohon maaf. Allah SWT kalau mau memberikan sesuatu tanpa batas itu, kira-kira kitanya hitungan atau yang tanpa batas juga? Tanpa batas. Kita lihat di dalam surat yang ketiga, ayat yang ke-92, apa kata Allah? Kalau kita mau mancing kakap, ya ikannya jangan pakai cacing. Nggak cukup pakai joran-joran yang murahan yang 200.000. Nggak bisa, mesti pakai pukat. Surat 3 ayat 92, ada yang mau coba baca? Ya udah. Enggak. Ali Imran 92. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Insya Allah. Masya Allah ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra. Birra yang dikatakan di situ birra, al-birra. Apa sih al-birra itu? Al-birra itu tidak seperti al-khair, tidak seperti at-tayyib, tidak seperti al-hasan. Dalam kata-kata bahasa Arab itu ada tayyib, ada khair, ada hasan. Dalam istilah Mesir ada kuais. Tetapi Allah SWT menggunakan istilah al-bir. Beberapa kali saya sampaikan bahwa albir itu adalah yang paling tinggi. The most-nya, superlatifnya. Kepada kedua orang tua kita. Itu thayyibul walidain, hasanul walidain.
Khairul walidain? Bukan. Birrul walidain. Kenapa jadi birrul? Karena dia kebajikan yang sempurna. Maka albir ini tidak akan pernah dilimpahkan kepada seseorang. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah kita mendapatkan kebajikan yang sempurna. Apa itu kebajikan yang sempurna? Pernah nggak, Bu, kita kumpul sama orang, mungkin bapak-bapak yang sedang olahraga, itu mungkin agak peduli sama makanan. Mungkin ibu-ibu yang jaga badannya gitu agak peduli sama makanan. Ini ada orang yang makannya Masya Allah, luar biasa. Setiap kali dia makan porsinya porsi kuli, tapi badannya segitu aja. Salah satunya ada sahabat saya di sini. Saya nggak mau nyebut, kalau takutnya itu apa jadi sesuatu yang nggak menyenangkan buat beliau. Tapi saya tahu betul, setiap kali dia makan, Masya Allah porsinya. Habis ini ini mau banyak banget. Tapi badannya langsing kecil kurus. Ya karena dari sisi profesinya memang dia butuh tenaga yang sangat luar biasa gitu ya. Ala kulli hal gini, kenapa bisa begitu? Ada keberkahan yang Allah SWT berikan kepada seseorang atau sebuah keluarga yang kebayang gini. Terbayangkan di Bapak Ibu bahwa kalau ada keluarga nggak dihilangin sakinah mawaddah warahmah. Kalau punya anak nggak dihilang lucunya. Kalau punya suami nggak dicabut kesolehannya. Kalau punya istri nggak dicomot kesolehannya. Kalau dikasih cucu menyenangkan hati, meneduhkan mata. Masya Allah. Makan sebanyak apapun, kolesterol nggak naik. Makannya asal gula darah nggak tinggi. Itu berkah, itu albir itu. Minum air putih aja udah kenyang. Ada yang sahur cuma minum air putih doang, habis itu bertahan saya maghrib. Banyak. Salah satunya adalah ketika Allah SWT limpahkan albir kepada kehidupan dia. Nggak beli, nggak kelihatan, nggak berasa, nggak ada labelnya, nggak ada indikatornya. Tapi ketika itu yang terjadi pada hidup kita, berasa nggak kita? Oh iya ya, saya sholat jadi makin khusyuk. Oh iya ya, saya makin lancar baca Quran. Oh iya ya, semenjak saya sedekah, saya dilancarkan rezeki saya. Oh iya ya, nah itu banyak banget. Oh iya, saya ngaji di sini dapat ini. Oh saya ini dapat. Wah, Masya Allah. Dulu anak saya begini, sekarang mah Alhamdulillah. Dan seterusnya. Baik itu yang konteksnya kenikmatan atau bukan, ataupun bukan kenikmatan. Katakanlah di antara kita ada orang-orang yang keturunannya bermasalah. Ada begitu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada anak-anak yang Allah SWT lemahkan dari sisi fisik. Entah organnya, entah apapun. Maka di saat itulah Allah SWT menghadirkan rasa cintanya lebih tinggi, rasa sayang lebih tinggi, rasa pedulinya lebih besar. Dan itu ternyata cara Allah SWT untuk menggali amalnya. Untuk menguras kesabarannya. Untuk menaikkan level ketangguhannya. Jadi kalau kemarin Oli nanya, Mary is scary gitu. Saya katakan, coba ketemu di satu poin bahwa POV-nya dirubah. Di mana ada masalah, disitulah ladang pahala muncul. Saya dapatnya ini dari Bu Sukmo. Saya dapat itu dari kisah inspiratifnya beliau. Beliau banyak men-shifting paradigma saya.
Dan malah Allah jaga beliau sampai akhir hayat beliau. Ya saya kadang-kadang suka ikutan beliau. Kapan-kapan kita minta juga beliau untuk sharing sama kita. Dan ketika kita tahu bahwa setiap masalah itu, coba kita lihat pahala yang paling besar itu dari kita siapa? Para nabi. Maka nggak boleh kita curang. Curang itu gimana? Ya Allah, berikan aku keberkahan para nabi, tapi jangan kau berikan aku ujian seperti para nabi. Lah, mau enaknya aja. Mana sih? Kan no pain no gain. Nggak ada luka ya gitu dapatnya. Jadi kalau belum ditolak, belum dakwah. Belum dijutekin sama orang, belum mengingatkan. Kalau mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, ya Allah. Rasulullah SAW itu ngajakin orang ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taruhannya nyawa. Kita baru ditolak, kita baru ngajak ngaji, terus di blog, kita baru ngajak ini diomongin macam-macam. Biasa itu. Kalau buat saya sih gampang. Mau didakwahin, nggak mau, next gitu. Yuk kita cari amalan yang paling tinggi. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis begini. Jangan menuntut upah terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan Allah bagimu jika Allah menerima amalmu itu. Maka Bapak Ibu yang teman-teman SWT, nasihat ini penting untuk kita renungkan. Oleh siapa saja yang diberi kesanggupan oleh Allah SWT untuk gemar berbuat kebaikan. Maka kadang-kadang kita dipepet karena ada waktu istirahat kita. Siapa yang pernah ada di satu fase di mana ketika sudah mengerjakan semuanya, sholat udah, tilawah udah, tahajud udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, tapi masalah itu nggak selesai-selesai di kita. Selamat datang di dunia yang penuh dengan masalah. Karena justru dengan masalah itu nanti pahala yang kita terima akan menjadi sangat luar biasa. Nah, cuma orang ngelihatnya masalahnya gitu. Saya ngobrol sama Bang Yana Hulio. Saya ceritakan tentang ada konsep bahwa dengan adanya musibah itu kadang-kadang kita mesti mencari hikmah apa yang sebetulnya Allah SWT pesankan di dalam musibah itu. Ya, saya nggak tahu apakah ini pertanyaan liarnya Kang Yana atau memang semata-mata ada beberapa orang yang beliau wakili pertanyaannya. Beliau nanya, ini cuma berdua saya sama beliau ngobrol di talk. Saya bilang bahwa kalau ada orang yang ingin mendapatkan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat, itu rasanya kok agak sebuah kesulitan buat saya menerjemahkan apa cara Allah. Karena ada satu pemahaman di saya, jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah SWT segerakan di dunia, karena Rasulullah SAW menyatakan tidak pernah ada kemuliaan di dunia ini. Bapak Ibu masih ingat ya, Rasulullah SAW bawa para sahabat ke sebuah perjalanan, terus tiba-tiba di ujung pasar Rasulullah SAW ngasih lihat ada bangkai kambing yang kupingnya robek. Ditunjuk sama Rasulullah SAW. Ada yang mau beli nggak 1 dirham? 1 dirham itu duit kita mungkin sekitar 90 ribuan gitu ya. Ada yang mau nggak 1 dirham bangkai kambing? Rasulullah SAW nanya itu iseng banget. Maksud saya bukan Rasulullah SAW iseng ya, tapi pertanyaan itu ngagetin orang karena beliau sedang tidak dalam keadaan perjalanan yang dikhususkan untuk mengagendakan mengambil hikmah. Begitu saja. Tiba-tiba kira-kira
kalau ada yang udah pernah dengar ceritanya mungkin nggak usah dijawab ya. Tapi maksud saya gini, kalau kira-kira antum bareng sama Rasulullah SAW ditawari suruh beli bangkai kambing yang kupingnya robek, suruh keluar duit 1 dirham, kira-kira jawaban antum apa? Apa jawaban kita kira-kira? Kalau sekarang lagi banyak kambing-kambing yang gemuk-gemuk, gede tinggi buat dikorbanin, kira-kira ada bangkai suruh bayarin 80.000, 90.000, mau nggak? Ngapain beli bangkai? Dan sahabat melakukan itu. Buat apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW nggak gubris jawaban itu, kemudian beliau fokus zoom in kepada kupingnya yang cacat, kuping robek. Atau kupingnya aja, saya potong, ada yang mau nggak bawa pulang gratis? Pertanyaan para sahabat ketika itu makin tinggi. Kalau toh kami mau beli, pasti kami tidak akan pilih dia ya Rasulullah. Karena kami kalau mau ngorbanin kambing kurban itu, pasti kami cari yang bagus, yang sehat, yang kupingnya tidak cacat. Jadi buat apa ini bawa kuping? Kuping robek lagi, bisa diapain, bakal apaan? Kalau bahasa kita begitu. Apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW mukanya makin lempeng, makin kencang, dan kemudian meninggalkan mereka dengan satu kata-kata yang membuat semua orang terhenyak. Dan kata-kata Rasulullah SAW itu mungkin menusuk hatinya para sahabat ketika itu. Apa yang beliau katakan? Allah lebih jijik melihat dunia ini daripada kalian jijik melihat bangkai kambing yang kupingnya robek. Habis itu jalan. Kebayang nggak itu? Bisa deng gitu di kepala. Kalau kita ikut di situ tuh mungkin ngeblank kita. Pelajaran yang Rasulullah SAW tamparkan kepada kita itu. Surat 11 ayat yang ke-15 dan 16. Ya udah. Yaudah, Mangga. Silakan. silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Mana tahajudnya, mana tilawahnya, mana bekas taklimnya, mana ngajinya, mana sedekahnya, mana ini itu apa saja habis. Syekh Mutawalli Asy'arawi menyampaikan begini, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan besar, amalan-amalan besar yang ternyata menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala hanya karena salah niat. Dan sebaliknya ada begitu banyak amal-amal kecil di mata manusia yang ternyata Allah SWT memberikan balasan yang besar hanya karena niat. Coba kasih saya hal yang paling masuk akal untuk orang bisa masuk surga. Setinggi apa pride-nya orang masuk surga itu bisa dicapai dengan cara apa? Ya, 5 orang deh. Mengikuti sunnah. 1, apa lagi? Mengharapkan rahmat Allah. 2, apa lagi? Yang lain? Memaafkan kesalahan orang lain. 3, satu lagi. Sabar. Sabar. Satu lagi. Berbakti sama Bakti orang pada tua. orang tua. Terlalu gede itu. Oh. Ridhonya Allah. Terlalu gede. Ada orang mondar-mandir di surga hanya karena mikirin ranting.
Karena niatnya adalah tidak mau mencelakakan orang lain. Sepele banget. Kita udah mau ngomong rahmat, ridho, apa segala macam, kegedean. Sesepele kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Maaf ya, Islam ini receh semuanya. Semuanya receh. Recehan semua. Tapi jangan dilecehkan. Saya belum selesai, masih koma nih. Kira-kira kalau orang Islam itu bersih nggak? Bersih, Wangi nggak? wangi, Rapi nggak? rapi, Disiplin nggak? disiplin, Jujur nggak? jujur, Receh semua itu. Kalau nambahin dari sisi optimis nggak? optimis. Terus tiba-tiba kenapa ada sesuatu yang kemudian melemahkan kita tuh langsung ambruk hidupnya kayak kiamat. Ngapain? Kayak nggak punya Allah aja. Cengeng. Tangguh apa payah? Pemenang atau pecundang? Itu pilihan-pilihan yang kemudian Allah SWT itu Islam semua. Islam semua, receh semua itu. Tiba-tiba jadi jagalah kebersihan, higienis, apalah segala macam. Don't accept if seal is broken. Itu Islam. Kok bisa-bisanya naik kereta bau ketek? Kok bisa-bisanya sholat bau rokok? Kok bisa-bisanya itu? Ini tahu Islam nggak sih? Islam tuh ngatur sereceh itu gitu. Buckingham Palace itu ternyata begitu dipelajari dalam pelajaran Islamic Table Manner, mereka sudah pakai itu ternyata sudah lama. Aristokrasinya Buckingham Palace itu makan itu sudah protokolnya protokol Islam. Mohon izin, kalau Amerika nih, makan steak. Cutlery-nya apa? Alat makannya apa? Bisa sama garpu. Pisau sama garpu. Kira-kira cara makannya yang normal kebanyakan orang gimana? Garpu di kanan, garpu di kiri, pisau di kanan. Tetot, Buckingham Palace nggak gitu. Buckingham Palace ngajarin 3. First option, dia pindahkan pakai left handed. Garpu di kanan, motong kiri. 1. Yang kedua, dia tetap pakai garpunya di kiri, pisaunya di kanan, tetapi habis itu zigzag. Zigzag. Potong, pisaunya taruh, pindahin kanan, makan ke kanan. Potong, pindahin kanan, makan kanan. 2. Yang ketiga, chopping. Taruh pisaunya, makan. Negara yang lain nggak pakai itu. Brunei bahkan masih kiri. Brunei itu, Darussalam. Jadi saya nggak tahu. Sereceh itu benar-benar yang kalau kita masuk ke satu rumah yang bersih, wangi, rapi, orang-orangnya disiplin, orangnya jujur, orangnya hormat, Islam ini. Makanya saya Muhammad Abdul mengatakan, saya pergi ke negeri kafir, saya tidak ada lihat orang Islam di sana, saya tidak lihat Muslim di sana, tapi saya banyak temukan Islam di sana.
Di negeri timur, maksudnya ke yang kebanyakan orang Islam, saya banyak temukan Islam, tapi tidak ada Muslimnya. Coba kita cek. Di penjara rata-rata agamanya orang apa? Islam. Sipir penjaranya orang apa? Islam. Muslim yang apa kemarin apa kasat narkoba itu apa agama? Para pelacur-pelacur itu agamanya apa? Islam. Departemen Agama IS kecebut deh. Departemen yang paling korup di Indonesia. Departemen apa? Agama. Ibu lo yang ngomong lo ya, bukan saya lo ya. Jadi rahasia bersama itu. Lo kok bisa gitu? Bahasanya kan jadi Islam kok gitu? Jadi kalau ada orang kemudian Islam dia atributnya Islam, mulutnya nyinyir, ngecues mulu, apa-apa dikomentarin, kira-kira Islam itu jaga marwah atau ngasal? Menjaga izzah atau ngasal? Menjaga harga diri atau ngasal? Kalau saya tanya lagi, kira-kira berislam itu jilbabnya pakai model sakaratul maut yang diikat-ikat atau dilepas? Dilepas. Kaos kaki atau nggak pakai kaos kaki? Longgar atau sempit? Yang terjadi adalah kemarin ada satu thread, tidak semua wanita bercadar dan berniqab itu bermanhaj salaf. Saya tahu arahnya kemana, tapi saya nggak kepancing. Seandainya anti tahu, anti kejedah, itu pelacurnya pakai niqab. Dipanggil sama Adam, sama reception. Kayak kalau madam, dengan anggunnya dia melewati pintu gerbang tanpa pemeriksaan. Habis itu dia udah tahu dia mau ke kamar mana. Ke kamar siapa, mahramnya atau bukan, nggak jelas. Dia ngapain aja di dalam, bonus. Saya nggak tahu kasus, karena memang saya ikut nanganin. Waktu itu hotel, salah satu hotel di Jakarta Pusat, Hotel Citra. Itu di Presiden Suite-nya ada seorang non-muslim yang sengaja menyewa perempuan-perempuan pezina itu, asal dia datang dengan keberadaan lengkap pakai baju muslim, maka dia dibayar lebih mahal. Ternyata dibikin adult video. Dan itu mengakui betul ada salah satu pelacur yang kemudian dapat hidayah, kemudian dia berhijrah, menceritakan itu. Saya pernah diundang di sana, bayarannya gede. Terlepas dari dia melakukan itu dalam keadaan berdosa ya, tapi seperti itu kondisi yang terjadi di itu udah lama banget di 2004 kalau nggak salah. Karena ya Islam itu ya gitu, cuman yang penting saya sholat, yang penting saya tahajud, yang penting saya ngaji, yang penting nggak begitu. Islam itu integritas, integral. Dia mujemal, dia holistik, dia satu keutuhan, nggak bisa dipretelin. Dan semuanya itu sederhana dan sangat luar biasa. Coba kita ngobrol sama Ustadz Ahmad Hanif yang saya panggil Buya Ahmad Hanif. Ahli fikih muamalah beliau. Itu ketika kita tanya,
tolong ceritakan kepada kami bab fikih muamalah itu kira-kira butuh berapa sesi untuk mempelajari fikih muamalah. Ada yang tahu fikih muamalah itu belajarnya kira-kira berapa jenis? Ayo, kita sharing. Bisa 3 tahun Pak Udin. Tuh, Abang Husairi itu berasa. 3 tahun tuh dalam periode berapa periodik? Sepekan sekali, sebulan sekali? Seminggu 4 kali. Masya Allah. Coba. Baru ngomongin goror udah kena riba. Baru kena lebih riba udah kena risbah. Belum risbah kena akad. Belum ini. Iya lu. Rigid. Dan itu rinci betul satu-satu dipelajari. Yang mudarabah gimana, yang musyarakah gimana. Yang kalau akad jual beli itu harusnya gimana dan seterusnya. Utang piutang gimana, gadai gimana, ini itu. Rigid. Itu termasuk cepat itu. Abang Husairi 3 tahun itu masuk cepat. Saya kurang lebih 5 tahunan belajar fikih muamalah. Dan itu garu-garu kepala nggak gatal. Sampai sekarang nggak semua paham. Karena isinya hafalan, hitungan, hafalan, hitungan, hafalan, hitungan. Apalagi waris. Aduh, waris itu ya salam. Nomor sama Ustaz itu. Saifullah. Ustaz pengantin. Itu dari satu kayak bikin jarang laba-laba. Krek, 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 krek. Yang ini dapat segini, yang ini dapat segini, yang ini dapat segini. Ya. Saya begitu nanya soal waris, angkat tangan saya. Bukan bagian saya. Nggak tahu. Takut salah gitu. Bisa sih ada kalkulatornya segala macam, tapi nggak berani. Saya selalu serahkan. Monggo, langsung ke fuqaha atau ke alul faraid. Itu. Saya arahkan biasanya. Saya kontak Ustaz Muntasir, kalau enggak, saya kasih ke Ustaz Soim, atau saya kasih ke Ustaz Zulfi, para fuqaha. Nggak berani masuk ranah itu. Karena nggak punya kemampuan. Ngeri, salah ngitung, orang kebagi, ya Allah. Nah, kita merencanakan ya untuk menghadiri sebuah kajian ya misalnya. Kita ngumpulin uang untuk ongkos pengajian. Ya. Setelah uang terkumpul, kita berangkat. Meskipun hujan, ya turun di perjalanan kita dapat banyak kesulitan. Pokoknya berat tantangannya. Sampai ke tempat itu, apa yang kita tuju itu luar biasa. Tapi begitu sampai ke sana, kita mengharapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah, semuanya terjadi karena izin dan karunia. Saya hadir di sini karena ongkos darimu ya Allah. Kesehatan darimu dan berlindung dari setan yang membisikkan rasa malas kepada. Berapa banyak orang yang kemudian begitu dapat undangan kajian langsung reject. Siapa? Udah udah khatam gue. Paling yang dibahas itu lagi. Ada tuh, dan itu saya dengar. Dan saya hanya bisa tersenyum. Oh gitu, baiklah. Saya pengen tahu. Tidak ada keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan dari saya karena dia lakukan itu. Dan betul, luar biasa itu. Berantakan hidupnya. Ya bukan menyumpahin, ya, tapi mudah-mudahan dia dikasih hidayah sama Allah SWT dan bertobat. Artinya gini, ketika kita sampai di tempat yang kita tuju, lupakan segenap pengorbanan yang kita lakukan. Perkara pahala, udah Allah pasti akan memberikan kepada kita dalam kadar yang seadil-adilnya. Nggak usah dituntut untuk kita minta. Buat kita yang awam mungkin seringkali beramal karena menginginkan balasan. Ini tingkat pertama ini. Orang beramal karena mengharapkan balasan duniawi. Misalnya sedekah, pengen kaya, tidak mendapat musibah. Kita tahajud, pengen jodoh, pengen ujian, pengen naik pangkat. Ini kategori orang yang berharap balasan duniawi. Apa nggak boleh, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepanjang amalannya benar dan dicontohkan sama Rasulullah SAW. Insya Allah nggak sulit bagi Allah untuk menerima dan mengabulkan keinginan hambanya. Di tingkat yang berikutnya, seseorang yang rajin beramal bukan karena mengharap balasan duniawi, tetapi hanya mengharapkan pahala. Karena perkara duniawi ini saya akan datang dan udah diurus sama Allah SWT. Menjamin bahwa kehidupannya dijaga sama Allah SWT.
Surat 46 ayat 13. Ada yang berkenan mau baca? Mencukupkan kehidupan dirinya untuk dijaga dengan Allah tabaraka wa taala. Ganjarannya keren Ya banget. udah. Yaudah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Tidak Sadaqallah. ada khawatir, tidak bersedih hati. Udah diatur sama Allah mau ngapain. Jalanin aja. Kebayang nggak kita jadi orang yang tidak punya kekhawatiran dan nggak punya kesedihan? Dulu tuh ada apa? Let gone be bygone. Gitu. Apa? Que sera. Ah, Mbak Dita hafal tuh lagunya. Malu saya. Jadi bercandaan bocah itu. Waktu aku masih kecil, ku tanya mama apa itu. Yang kecil nyempil seperti upil. Namanya kutil gitu ya. Ya udah biarin. Oke, sera. Udah, biarin. Allah yang ngatur. Udah, biar Allah yang ngatur. Yang penting amalan saya jadi pahala. Apa keuntungan duniawinya kalau nggak dapat pahala? Kata orang-orang pada tingkat ini berkata, walhasil dia akan berusaha cari berbagai keutamaan. Ada fadilah dalam beribadah? Ustaz siapa ya? Saya lupa, dia bilang gini. Dulu saya menganggap bahwa saya kalau mau minta rezeki sama Allah, itu saya mesti sholat duha. Ternyata belakangan saya tahu bahwa sholat duha itu sendiri rizki buat saya. Karena itu sedekah buat tubuh kita kan. Jadi orang ngelihat sesuatu yang diharapkan datang dari Allah, ternyata itu sudah didatangkan sama Allah. Cara kita ngelihat yang beda. Dulu menganggap bahwa kalau kepengen dimudahkan sama Allah, tahajud. Ternyata tahajud itu kemudahan yang datang dari Allah. Nggak cuma telepon yang nyala karena dia nelfon. Ustaz Halis nelfon. Siapa lagi? Ummu Azla kadang-kadang siapa lah. Jam 3, putan tuh. Habis itu tang ting. Bukan cuma itu. Kadang-kadang dibikin sesak pipis kita. Kadang-kadang dibikin mules perut kita. Tiba-tiba melek aja kita seger. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada suara gelodak. Terus kita khawatir. Ngapain? Oh, ini caranya Allah ngebangunin saya itu kayak begitu. Ada yang dibangunin karena nyamuk. Ada yang dibangunin karena apa namanya? Eh, apa sih bahasanya kok agak enak gitu. Kalau saya bilang tuh tinggi apa? Kepinding apa? Bang, bangsat. Nah, kan kesebut jadi bangsat. Apa namanya? Kutu apa namanya? Apa Ketindihan. sih? Hah? Ketindihan apa? Oh, Bukan. Tungau apa? Apa ya? Kepinding. Kepinding ya? Tuh. Kalau bilang bangsat nggak enak banget itu bangsat itu. Begitu digigit itu bangsat gitu, dak gitu. Biasanya dulu kalau nonton bioskop yang masih pakai rotan itunya tuh apa namanya tempat duduknya biasanya gitu tuh, gedor dulu dak baru ditaruh. Zaman dulu banget, sekarang udah nggak ada. Ada yang terganggu dengan kucing berantem. Oh ya, si kucing ini ternyata bukan kucingnya, itu cara Allah SWT untuk bangunin kita supaya kita menghadapkan diri kepada Allah. Banyak caranya, dan kita kadang-kadang nggak melihat itu sebagai cara Allah. Jadi datang ke masjid lebih awal di pengajian dimanapun akan dikejar,
Ada yang butuh pertolongan pasti nolong dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang diukur dengan pahala. Nggak dapat profit nggak apa-apa. Benefitnya pahala. Ya. Saya sering ketemu sama orang-orang yang begitu lembut hati, dermawan, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memuliakan mereka dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Dan itu ganjarannya tidak hanya dunia, tapi sampai akhirat. Nah, lama-lama orang yang seperti ini sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Pahala itu kan udah dijamin sama Allah. Nggak usah berharap sama itu, ya pasti datang. Betul kan ya? Ada orang-orang yang bagi saya yang paling penting bisa masuk surga, terhindar dari neraka, selesai. Mau sedikit, mau banyak pahala. Atau amalan saya lakukan, terserah Allah aja. Tadi saya bilang amalan yang membuat kita masuk surga ternyata sepele, cuma mindahin ranting doang ya Allah. Masalahnya seberapa sering abai kita sama lingkungan kita. Ada kotor, ada sampah, ada apa, segala macam. Dalam dunia hospitality, kira-kira ada tisu, robekan tisu, potongan plastik, sedotan apa segala macam bertebaran. Kira-kira yang paling bertanggung jawab tentang kebersihan itu siapa? Kalau dalam satu struktur organisasi, misalnya sebuah perusahaan gitu, yang paling bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangan dan lingkungan siapa? Cleaning service ya udah. Semua. Maksudnya semua. Begitu kelihatan gitu kotor, cleaning service mana? Tolong dong, mana ini? Aduh, nggak usah, ambil lap, gosok sendiri. Apa salahnya? Kalau saya ngelihat di JW Marriott, apa sebut itu hotel, itu punya training dari mulai high employee, ya, dari board of director sampai ke gardener, trainingnya sama. You are the problem solver. Jadi siapapun ketemu masalah, dia yang harus selesaiin. Dan itu dihindari sama kita. Bapak Ibu yang termasuk dalam satu entitas nih, dalam satu organisasi. Ketika misalnya kita ngusulin sesuatu, tolong kita bikin gini, ide gini. Ujungnya apa? Bertanggung jawab. Ya udah kamu aja. Langsung apa dia bilang? It was not me. Nah, kalau di manajemen tertinggi, di Harris Management itu dipelajari tentang, contohnya Jawa Marriott tadi ya, saya bilang. Ini yang Bali. Ini kasusnya di Bali pernah terjadi. Datang taksi butut, ya biasalah, nggak yang Alphard gitu, nggak. Pokoknya taksi biasa. Nanti concierge nggak ada, itu lagi peak time. Concierge nggak ada. Siapa? Satpam nggak ada. Terus yang biasa suka orang rumboy nggak ada juga. Biasanya ada standby kan. Harus ada. Nggak ada. Ada tukang kebun. Dia lagi motong rumput. Ngelihat. Kok ini nenek-nenek keluar dari taksi nggak ada yang bantuin. Supir taksinya bukan yang tipe helper yang mau senang buka bagasi terus nurunin koper. Kan ada petugas hotel gitu kali ngandelin. Itu langsung dibuang garden scissors yang gede itu, gunting taman itu, gunting apa namanya, yang gede itu, gunting pohon nih, dibuang, dia lari, dia lepas apronnya, kemudian dia langsung turunin koper gede-gede itu, ada 5 luggage, dia turunin, dia masukin ke troli, dia bukain pintu, silakan, welcome to our hotel. Karena di depan antriannya reception itu penuh,
Maka kemudian si gardener ini tahu apa yang harus dia kerjakan. Apa yang dilakukan? Disuruh duduk. Si trolinya koper yang ada 5 itu dipepetin ke dekat beliau, agak diamanin supaya nggak ganggu akses servis. Habis itu dia bilang, have a seat, ma'am. Dia langsung dengan gestur yang dengan sangat luar biasa. Mbak Dian tahu tuh gimana how to treat people in the right way. Dia langsung tawarin apa? Coffee or tea, ma'am? Tea, please. Oke. Dia langsung bilang on me. Dia langsung ke lounge, bukan yang welcoming drink yang sudah disediain yang jus-jus nggak tahu botolan nggak jelas itu ya. Tapi enggak, beliau tawarin teh atau kopi gitu. Maka teh dia bilang. Dia langsung panggil orang lounge-nya yang nggak jauh dari situ. One tea on me. Maksudnya traktir nih. Dan gestur itu dibaca sama si nenek. Habis itu dengan sigapnya dia selesai ngomong sama itu, dia ngomong sama orang lounge-nya, terus dia samperin ke reception. Setelah ini antrian ibu itu duluin karena dia sudah tahu. Ada elder. Oke, saya tekad. Habis itu dia samperin ke room boy. Room boy bilang setelah nganter ada tamu karena memang lepik, samperin. Ini tolong ditemenin ibu yang ini. Saya balik ke kebun lagi. Oke. Diperhatiin sama si nenek sampai dia keluar. Terakhir apa? Dia bilang dengan sangat sopan dia katakan kalau bahasa kitanya mohon menunggu sebentar karena kita sedang peak season, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi mudah-mudahan sebentar lagi tehnya datang akan menenangkan itu. Have a nice time. Dia pamit. Potong rumput lagi. Kira-kira 5 hari, si ibu itu ternyata anak-anaknya baru datang. Kemudian berkumpullah mereka saatnya pulang. Oke, singkat cerita, long story short, begitu selesai pulang, dia bilang, saya kepengen ketemu sama yang bantuin saya waktu check-in. Wah, itu si supervisornya langsung nyamperin. Izin Bu, apa yang bisa saya bantu supaya saya bisa kerjakan? Enggak. Saya butuh orang yang bantu saya check-in pertama kali. Ada masalah apa? Enggak ada masalah apa. Saya cuma pengen ketemu. Dicari, langsung supervisornya panik tuh. Aduh, salah apa lagi nih? Standarnya cewek merit kan tinggi ya. Habis itu langsung cari logbook. Cari logbook siapa nih? Reception dicari. Reception tanganin ibu ini enggak? Yang pertama kali menerima. Enggak, bukan. Cek lagi. Saya nerima registrasinya sih, tapi saya nggak tahu siapa yang ini. Terus dicari. Akhirnya sampai manajernya yang turun. Ini yang punya hotel ini, orang tuanya nyari siapa yang pertama kali ngurus dia. Ternyata yang punya. Allahu Akbar. Itu kelimpungan semua. Sampai manajernya apa semua dicari. Coba absen dicek. Apa segala macam. Ada yang suruh ngecek CCTV. Satpam nggak ada, konsies nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Baru kelihatan siapa yang incas. Ketemulah profilnya, ditunjukin. Apakah ini orangnya? Iya. Saya mau ketemu sama dia. Ini cuma tukang kebun, Bu. He's only gardener, ma'am. Iya. I need to see him. Itu karena yang punya, ya udah, waduh itu disebar semua. Mana dia telepon? Lagi ngapain? Lagi liburan. Beli, di mana beli? I'm off liburan.
nggak perlu nelfon-nelfon, ngapain? Udah libur kok. Mereka kan strict banget. Nah, libur ya libur. Gitu. Enggak, ini soalnya ada yang mau ketemu. Enggak mau. Kalau mau ketemu ke rumah. Wih, seru. Ini yang punya. Mau siapa yang punya? Ini waktu saya libur, saya nggak ada urusan. Itu disamperin sama yang punya. Orang kaya kan nggak bisa dicegah ya. Dia pakai mobil hotel, disamperin semua. Ada yang mau ketemu, ya udah mau ketemu apa segala macam. Nggak tanya si nenek ini. Oh, nenek ini ternyata apa segala macam. Dia bilang apa? Terima kasih Anda telah menyelamatkan hotel saya. Waduh, kebayang nggak Bapak Ibu yang teman-teman saudara? Setiap orang yang menemukan masalah, dia harus jadi solvernya. Setidaknya dia menjadi koordinator untuk itu bisa selesai, bisa solve. Tapi ambil inisiatif untuk ini adalah ladang pahala saya, itu mestinya jadi bagian. Ya harusnya Islam gitu ya. Jadi bahasanya gini, apa yang bisa saya nikmati di surga kalau ternyata kenikmatan terbesar yang paling hakiki itu adalah menatap wajah Allah. Aduh, itu selesai semuanya itu. Lahir ungkapan terkenal dari seorang sufi sekelas Robi al-Adawiyah. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Kalau aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, jangan engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Insya Allah. Nah, setinggi-tingginya amalan adalah kita tidak memperhitungkan lagi balasan dari Allah selain bisa menjadi orang yang dekat dengan. Nah, kalau sampai ke tingkat ini, duniawi dan semua pahala sudah jadi jaminan Allah Ta'ala. Tuh kan, udah jam 7 ngomong sendiri ya. Salam. Ini nggak selesai nih Al-Rafiq. Jadi kalau kita menjaga kualitas ibadah, Allah pasti akan mengkaruniakan kesanggupan kepada kita untuk beramal dengan tingkat pengharapan yang paling tinggi. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis. Ini kayaknya mesti jadi 3 nih pekan depan. Alafu. Tafadhol Mas Ustaz. Afan, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Pasti Rabu depan nampaknya langsung idul. Nggak apa-apa. Kita Rabu 2 pekan lagi. Lagi 2 pekan lagi ya, insya Allah kita lanjutkan. Dan untuk Rabu kita liburkan ya seperti biasa karena Siap. memang Idul Adha. Iyalah. Pagi-pagi sudah siap-siap kita untuk sholat, Potong-potong kambing, potong sapi. siap-siap dengan kambingnya, dengan sapinya atau ontanya kalau ada yang onta ya. Insya Allah. Teh Nadia silakan satu pertanyaan karena udah hampir jam 7, satu pertanyaan saja. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keingetan tadi cerita yang mindahin ranting masuk surga gitu ya, Ude. Iya. Dari sekian banyak amal gitu, jadi kita tuh nggak perlu mikirin yang gede-gede dulu, terus apa Nggak gitu. usah. Atau kan ada tuh misalnya orang ngebangun masjid di mana-mana gitu, dan itu belum tentu bikin kita masuk surga gitu ya. Nah, itu gimana Ude, mohon tanggapannya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bicara amal-amal besar, sebesar apa sih amal kita? Karena niat itu adalah yang paling terpenting. Nanti anak kutip apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau ini ulama yang Masya Allah tawadu gitu. Dan sangat rinci ketika menjelaskan sesuatu. Coba iseng-iseng baca ininya beliau, karya-karyanya beliau. Itu, aduh Masya Allah, meneduhkan hati semua. Bukan karena saya senang tazkiyatun nafas ya, tetapi lebih ke bagian yang kemudian tatkala kita melihat ternyata Allah SWT itu dengan kemahaadilannya, keagungannya itu bisa diraih oleh siapa saja. Kira-kira kalau yang bangun masjid di mana-mana itu harus orang kaya atau orang miskin bisa? Kaya. Terus orang miskin nggak bisa masuk surga. Itu gara-gara itu nggak gitu Allah itu.
Kira-kira hal apa yang kemudian orang kaya bisa, orang miskin bisa, orang tua bisa, orang muda bisa, perempuan bisa, laki bisa, yang kemudian Allah kumpulkan dari bagian yang terkecil, dan hampir semua kitab-kitab besar dimulai dari niat. Nanti boleh cari apa namanya kitab-kitab besar, pasti dimulai dari niat. Mau ngomong kitab tauhid, mau ngomong kitab apa sajalah sebut, yang gede-gede, Al-Azkar misalnya, Riyadhus Shalihin misalnya, atau Mufrad misalnya, Madarijus Salikin misalnya, atau apapun. Niat itu dari bagian yang terkecil, dan dia dari situlah kemudian ada muncul idiom innamal a'malu binniyat. Jadi kalau innamal a'malu binniyat itu kemudian menjadi sesuatu yang sudah selesai, tadi kan di surat 46 ayat 13 yang Mbak Nita bacain tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, dia mengatakan Rabbnya adalah Allah, pengaturnya adalah Allah, yang jaga rizkinya adalah Allah, yang memberikan nikmat kepada dia, yang berkuasa, yang berwenang, yang adalah Allah. Semua udah diurus sama Allah. Ngapain kita pusing mikirin yang lain? Maka kemudian ketika Allah SWT menyatakan dengan ayat itu, sumastaqamu, dan kita istiqomahkan, apa yang muncul? Amalnya. Jadi jangan cuma inama amalu biniat, tapi lengkapi dengan inama amalu bi khawatim. Akhiran daripada apa yang kita niatkan itu, teteh misalnya punten, teteh niat sholat, tapi nggak sholat-sholat. Yang dihitung niatnya apa sholatnya? Dua-duanya. Enggak, sholatnya. Sholatnya ya. Oh, dia akhirnya nggak sholat kok. Iya. Yang penting kan udah niat. Ngandelin niat bisa? Nggak bisa. Enggak. Tapi bahkan niat bisa switching begini. Seseorang yang berniat baik kemudian dia kerjakan, dia amalkan. Dalam konteks 4613 tadi, ketika dia menyatakan Allah Rabbnya dan kemudian istiqomah, nggak cuma sekedar melisankan, tapi dia mengamalkan, maka Allah akan menjaga, tidak khawatir, tidak sedih. Tapi ketika kemudian dia niatnya adalah sesuatu yang lain, itu bergeser, deviasinya 0, meleset itu. Kalau cuma sekedar amal, niatnya nggak dapat juga. Jadi yang terpenting amalnya atau niatnya? Niat yang diamalkan. Maka surat 4613 tadi, dia tidak hanya mengatakan qalu rabbunallah, tapi sumastaqamu. Maka kalau kita pakai pendekatan bahasa Arab menggunakan kata fa, ganjaran yang Allah SWT hadirkan setelah fa itu, maka segera setelahnya ketika dia mengamalkan, karena dia mengatakan Rabbunallah, dia yakin bahwa Allah SWT yang mengatur dia, maka Allah mencabut kekhawatirannya, Allah mencabut kesedihannya. Jadi nggak khawatir terjadi sesuatu, nggak sedih terjadi sesuatu, karena itu kehendak Allah. Pasti ada kebaikan di balik itu semua. Gitu teh kurang lebihnya. Iya udah. Jadi nggak perlu amalan, harus kayak gimana, enggak harus. Teteh sabar ngurus nausyad, itu pahalanya Masya Allah. Nggak usah kebayang bagi-bagi onuna ke begitu banyak orang, bagi-bagi tas ke begitu banyak orang, belinya berapa, jualnya berapa, untungnya nggak apa-apa dikit, yang penting balik. Bukan itu. Tapi ketika niatnya ini menjaga nikmat yang Allah SWT berikan berupa anak-anak yang lucu-lucu, menggemaskan, dan seterusnya, ingin menjaga mereka dalam keadaan yang senantiasa dalam penjagaan Allah, maka di situ pahalanya nggak kehitung. Bighairi hisab, kemarin kita udah bahas.
nggak pakai batas. Dan Allah kalau ngasih, ya sekehendak Allah. Ada banyak hitungan-hitungan yang Allah SWT kayak tadi, surat 392 tadi. Tidak akan sampai kita kepada kebaikan yang sempurna sampai kita mau menafkahkan harta yang dicintai. Dan bagian akhir ayat itu dikatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apapun yang engkau infakkan, apapun yang engkau lepaskan, apapun yang engkau ridhoi, entah apapun yang engkau infakkan, Allah tahu. Ya Allah, saya bisa nih jalan-jalan ke sana kemari, tapi saya milih ngurus anak. Ya Allah, saya bisa ini itu segala macam, tapi saya pilih ini. Kalau itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan, dahsyat. Nanti setiap orang punya POV masing-masing. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji macam-macam. Saya diuji dengan jamaah-jamaah yang solehah di sini. Saya diuji dengan Ustadz Kholis yang kesolehannya di atas saya. Saya bisa apa kalau nggak ngejar dengan cara seperti ini? Gitu. Dek, Wallahu a'lam. Punten ini pencerahan buat banyak orang ya, soalnya saya Ya. sering gitu ya. Kamu mah enak misalnya, kurban tinggal kurban, kalau saya kurban perasaan gitu. Banyak yang mikir tuh Ya. banget gitu, kayak yang Ya. mal itu cuma dari itu aja ukuran harta lah Ya. gitu. Ya, karena mereka Pulang. ngukurnya apa yang kelihatan. Kan gini, kita ini makhluk bumi yang harus berpikir tentang langit. Kalau bahasa saya, kita ini orang surga yang masih berada di atas muka bumi. Jiwa kita harus ke surga. Sementara kita, gravitasi buminya lebih kuat. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini masih melekat sama kita. Nah, ketika kemelekatan ini nggak mampu kita lepaskan, kita nggak bisa bergantung kepada langit. Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu akan menghitung setiap niat, setiap kebaikan. Jadi, ketika kita paham, oh maunya Allah begitu, siap. Laksanakan. Jadi, ada apa namanya? Orang jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Di Belanda. Di Belanda itu ada satu taman yang isinya banyak pigeon, banyak burung dara. Siapa yang pernah ke sana mungkin pernah ngasih makan remah roti apa segala macam gitu ya. Kira-kira jaketnya yang mahal itu bakal dieein burung nggak? Ada cerita nggak? Ada foto nggak? Ada mungkin funniest video yang ketika lagi ngelihat ke langit terus tiba-tiba cerut ada tai burung. Iya deh. Harusnya Ada bersyukur. dan tidak. Harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah sapi nggak bisa terbang ya Allah, kan gitu. Kalau sapi bisa terbang, berapa? Itu kayak apa itu? Nah, cuman orang nggak sampai ke situ ya. Jelas saya sapi nggak terbang, lah. Coba terbang begitu. Tiba-tiba buang kotoran segitu banyak, bruk gitu. Tetapi ada seorang berkisah tentang seekor burung yang kemudian dia rupanya di musim dingin nyasar sampai ke satu tempat dia ingin berteduh. Berteduh itu ternyata rantingnya patah dan kemudian dia ketumpuk sama salju. Dan ketika itu yang bisa menyelamatkan dia apa? Kotoran kuda. Ada kuda lewat situ terus kemudian berak ngasal gitu. Buang kotoran. Pas di atas badannya. Kira-kira apa yang terjadi? Esnya lumer, dia menjadi hangat. Karena kotoran kuda itu.
dan dia selamat karena kotoran. Tapi kalau orang punya view-nya, tai kuda. Berapa banyak orang yang kemudian bisa switching tentang bagaimana rencana Allah SWT menghadirkan sesuatu yang nggak enak itu ternyata jadi kebaikan. Surat 2 ayat 16. Wah, ini bisa jam 8 ini kayak begini nih. Enggak, silakan. Silakan. Ada yang mau baca? Ini surat berapa, Ude? 2:16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu Bukan. tidak 2:16. 2:16. Iya, Maaf. Al-Baqarah ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi gara-gara seekor burung yang berak di jidat kita, dan mungkin ada yang lagi makan apa sandwich apa, tiba-tiba burung dara curut ya, terus kemudian kemakan, ini berasa mayones tuh. Udah jorok banget sih, enggak. Terus tiba-tiba yang kepikir sama kita, alhamdulillah sapi nggak bisa terbang. Kalau sapi bisa terbang, itu panik kita. Wih, jangan sampai nih. Tiba-tiba tepok gitu, nggak enak banget itu. Tapi ternyata ada yang bisa diselamatkan dengan itu. Gitu teh, punten. Jazakallah khairan deh. Oh kata barakallah. Baik, Jam Masya Allah, 7 lewat ini. tabarakallah. Masya Allah. Ya, nanti kita bahas lagi ya kalau banyak hal yang ingin didiskusikan di Rabu 2 pekan lagi. Sambil ngopi sambil. Sambil ngopi ini saya tetap aja. Ayo, Masya Allah. Nih ngopi. Jazakallah khairan udah dan Barakallah. yang baik nih, Alafu. mana sapi bisa terbang Malis. ini ya. Sapi atau kambing bisa terbang bahaya tuh ya. Ya, baik. Baik, jamaah Allah, kita tutup dengan doa kepada Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang merupakan ada info kebajikan dari MKI tanggal 23 insya Allah kita akan ada khitan gratis ya. Silakan untuk menginformasikan ke saudaranya, tetangganya, dan juga mungkin yang ingin berbagi harta ini mumpung di bulan haram. Tadi sebutkan udah kebajikan itu sangat luas sekali ya, banyak sekali pintu-pintunya. Kullu ma'rufin shadaqah. Bahkan iya, dan tadi saya juga kutipkan sebuah hadis Nabi, janganlah meremehkan wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf gitu ya. Bahkan untuk bermuka senyum, bermuka ramah terhadap orang sambil berkata baik-baik itu ada juga sebuah sedekah tentunya. Tentu sedekah yang harus kita maksimalkan adalah sedekah harta kita karena ada sebuah perintah jihad fisabilillah, salah satu dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga jiwa kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada kekapan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجتي يا رب العالمين